Yo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal Excel seperti ini. Nah, nanti kita akan membuat tabel dulu. Tabelnya seperti ini. Setelah itu kita di bagian jenis kelamin dan gaji pokok kita kosongkan. Yang nantinya jenis kelamin kita buatkan combo box untuk pilihan jenis kelaminnya, dan gaji pokoknya kita buatkan rumus VLOOKUP ya. Dan nantinya juga kita akan membuat tabel gaji pokok, di mana tabel tersebut berisi hanya pendidikan dan gaji saja. Oke, biar enggak bingung, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari langkah pertama, yaitu buka aplikasinya. Aplikasinya menggunakan Excel ya, ketik klik start, setelah itu ketik EX aja. Di situ udah muncul nanti Microsoft Excel. Nah, di sini kita klik. Nah, tampilannya Excel seperti ini ya. Jadi kalian bisa langsung buatkan tabelnya seperti sebelumnya nih. Di situ di bagian A1 kita langsung ketikkan saja data karyawan. Oke. Setelah itu saya tekan enter, dia akan berpindah ke baris kedua. Kita ketikkan nama PT-nya. PT-nya bebas saja kali ya, PT Tunas Teknologi. Oke, misal ada PT Tunas Teknologi ya. Oke, nggak usah PT lah, ganti nggak usah PT, jangan. Sekolah aja, SMK ya. Data karyawan SMK Tunas Teknologi, ini misal aja. Nah, selanjutnya kita enter, kita ke bagian 4. Di baris 4 itu kita isi nomor, nik, nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, gaji pokok. Di baris 4 ini kita ketikkan nomor, terus nik ya, setelah itu nama, terus jenis kelamin. Setelah itu kita berpindah ke sel di samping ya. Nah, tekan tab di keyboard. Tab itu letaknya di kiri, bagian kiri tengah gitu ya, tab. Nah, dia berpindah ke sini. Nah, ini akan ketiban ini, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Ketikan pendidikan terakhir, pendidikan terakhir. Oke, setelah itu tekan tab lagi. Di sini kita di bagian F, gaji pokok. Oke, setelah itu enter. Nah, di sel A4 kita ketikkan nomor 1 sampai 5. Nah, di sel untuk nik kita ketikkan bebas tapi 5 karakter ya. Biar rapi kita sesuaikan karakternya 5 aja, like that. Oh, ini kurang. Oke. Nah, nama juga bebas. Nama Nana, Nini, Nenek, Nunu, Nono. Oke. Nah, di bagian jenis kelamin kita kosongkan. Terus di bagian pendidikan terakhir kita isi sesuai dengan soal. Nah, S2, S3, S1, D3, S2. Oke. S2, S3, S1, D3, S2. Oke, kayak gitu betul? Oke, betul ya. Selanjutnya di bagian gaji pokok kita kosongkan juga, karena gaji pokok ini nanti pakai rumus, jenis kelamin pakai combo box. Nah, kalau udah sampai sini ngapain lagi? Nah, kita lakukan save ya, supaya dokumen ini kita bisa buka lagi kalau misalkan komputernya tiba-tiba mati atau kita pengen melanjutkan di lain waktu. Nah, di sini kita tekan save. Save itu letaknya di pojok kiri atas. Nah, ini tombol yang ini, gambarnya di sketch ya, ikonnya. Atau kalian bisa menggunakan kombinasi keyboard Ctrl S, Ctrl plus S. Klik aja kalau saya. Nah, ini window ini akan muncul ketika kita belum pernah sama sekali melakukan save di file tersebut. Nah, di sini kan masih book 1 ya, berarti book 1 itu seperti kita belum pernah melakukan save. Nah, di sini kita ganti namanya berdasarkan data kita. Di sini kan nama saya ya, Wildan, spasi kelas, misal kelas saya itu misal TKJ 1 spasi latihan 1.
Oke. Selanjutnya kita klik dokumen. Nah, kita klik dokumen untuk meletakkan lokasi filenya. Kita pengen nge-save di mana gitu. Nanti kalian bisa mencari filenya di dokumen juga gitu. Nah, ini kita klik dokumen di bagian sini. Kalau nggak ada, kalian scroll aja ya. Klik dokumen. Nah, pastikan file name-nya itu udah diisi, lalu kita tekan tombol save, klik. Nah, udah saya klik. Selanjutnya kita akan merapihkan tampilannya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Ini lebih rapi ya. Kita ini gabungin selnya. Setelah itu kita kasih garis, kita terus rata tengahin setiap katanya. Oke, let's go. Langkah pertama kita akan menengahkan kata ini, kalimat ini sampai sini ya, F ya, sesuai dengan soalnya. Sampai F tuh ya. Caranya kalian klik di sel A1. Nah, ini sel A1 namanya ya. Jadi kalau misalkan yang nyala itu mewakili nama dari selnya. Kalau misalkan saya klik di sini, dia di D1 tuh ya. Tuh di sini di B3, nama selnya yang ini B3 seperti itu. Nah, di sini saya klik A1 sampai F1. Kita blok. Caranya itu kursornya letakkan di tengah-tengah. Pastikan tidak ada kedap-kedip kursornya nih. Kalau misalkan kedap-kedip seperti ini nih, tuh. Ini muncul kalau kalian klik 2 kali dan kalian kalau bloknya di sini tidak akan bisa tuh ya. Kita tidak akan bisa blok sampai sini. Jadi bloknya itu pastikan kliknya sekali aja tuh. Tuh. Tengah-tengah, kursornya juga, klik kiri, tahan. Setelah itu drag ke samping sampai F. Klik kirinya masih tahan ya, baru diangkat klik kirinya tuh. Itu adalah namanya blok ya. Selanjutnya kita klik mark and center. Nah, mark and center itu letaknya di tab home di bagian element, mark and center kita klik. Nah, dia akan menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, kalau misalkan kalian melakukan bloknya seperti ini nih, misal tuh ada 2 sel yang ada kata yang sama atau maksudnya kalau misalkan ada blok kalian pengen mark and center tapi di blok itu ada 2 kalimat gitu seperti ini. Ini kan data karyawan di baris yang berbeda ya dengan SMK Teknologi. Kalau misalkan saya blok seperti ini, saya mark and center, dia akan error. Saya coba nih. Tuh, dia akan muncul error seperti ini. Jadi pastikan kalian melakukan mark and center dengan baris yang kosong. Tuh, ini kan kosong ya. Baru kita bisa mark and center. Lakukan hal sama untuk baris kedua. Tuh. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan merapikan tulisan ini kan saling menimpa ya, saling niban. Silakan kalian lakukan blok dari A4 sampai F4. Setelah itu pilih warp text ya. Warp text itu kita bisa membuat kalimatnya turun ke bawah. Saya klik aja. Tuh. Dia akan turun ke bawah. Jadi satu sel ini dia tidak tertimpa lagi. Nah, tapi kan ini kurang rapi ya. Kita bisa melebarkan selnya dengan cara nih di antara E dan F itu ada garis betul. Nah, arahkan kursor ini hingga ikonnya berubah jadi hitam seperti ini, baru kalian klik kiri, tarik ke samping. Tuh. Nah, ini kan udah tulisannya udah nggak kepotong lagi. Selanjutnya kita lakukan yang sama tapi kita ke atas. Tuh, kita ke atasin. Seperti itu ya. Nah, dibikin rapi aja tuh, kalian atur supaya enak dilihat. Oke, mungkin seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya border atau garis-garis di tabelnya. Caranya kalian blok dari A4, klik kiri, tarik sampai F9. Nah, F9 itu F sama 9 gitu ya. Berarti dari sini sampai sini seperti itu. Bloknya seperti tadi. Klik kiri di tengah-tengah, tarik. Nah, di sini baru angkat klik kirinya. Seperti itu. Nah, untuk border dia ada di home, bagian font, segitiga terbalik ini kalian klik all border. Klik aja. Tuh. Maka akan tercipta garis-garis seperti tabel. Apakah udah selesai? Belum. Kita rata tengahin, ini kan nama di pojok kiri bawah ya. Nick juga sama tuh, dan no.
Nah, kita rata tengahin di bagian home alignment, ada rata tengah seperti ini, garis-garis ini kalian klik aja tuh ya. Tuh, kalian bisa menyesuaikannya sesuai selera, tapi saran saya rata tengah aja, ngikutin soal. Nah, kalau udah rata seperti ini, kalian bisa melakukan penyesuaian lagi nih. Ini kan no makan tempat ya, kalian bisa kecilin lagi gitu ya. Oke, disesuaikan dengan selera kalian. Kalau kalian rasa itu kurang enak dilihat, kurang pas, baru kalian lebarin lagi, boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, kita klik sembarang supaya nggak ngeblok lagi. Nah, kalau udah sampai sini, saya sarankan untuk melakukan save ya, supaya kalau misalkan terjadi apa-apa, kita bisa melanjutkan sesuai dengan progresnya. Misal nih, saya sudah menekan tombol save nih, saya keluar gitu, misal nggak sengaja keluar gitu ya. Nah, saya pengen kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaan itu. Saya tinggal buka Excel lagi. Nah, terus saya klik file. Di bagian recent, di situ ada nama file yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini filenya langsung tampil. Nah, itu adalah fungsi dari save. Kita bisa melanjutkan pekerjaan kita ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat combo box di bagian jenis kelamin. Caranya gimana? Caranya itu langkah pertama adalah kita blok dulu dari D5 sampai D9 tuh. Blok seperti tadi, klik kiri, tahan, tarik sampai D9. Setelah itu kalian klik di bagian tab data. Nah, ini namanya tab data. Setelah itu kalian arahkan ke bagian data tools, lalu pilih data validation. Yang gambar ininya kalian klik ya, yang gambar ini, jangan yang ini. Gambar ini kalian klik. Nah, setelah itu di bagian setting, di bagian allow, kalian ganti any value menjadi list. Tuh. Setelah itu di bagian search, kalian ketikkan nama jenis kelaminnya. Jenis kelamin ada dua, ada pria dan wanita. Tadi disesuai soal ya. Kita coba lihat lagi soalnya. Wanita dan pria. Oke, kita ikuti. Ketik di sini wanita. Wanita. Nah, untuk pemisahnya ada dua jenis ya. Jadi ada dua jenis pemisah rumus. Ada yang pakai titik koma, ada yang menggunakan koma. Di sini kita bisa mengeceknya dengan melihat rumus. Untuk cara ceknya nanti akan saya tunjukkan. Tapi di sini yang saya ingat, untuk saya itu menggunakan titik koma ya. Jadi saya akan langsung saja mengklik titik koma untuk pemisah, titik koma tuh ya. Setelah itu saya akan ketikkan pria. Oke, tadi ada WhatsApp dari Diva, nanti saya cek. Nah, titik koma saya ketikkan di sini pria. Nah, wanita titik koma pria, artinya apa? Artinya kita membuat dua list wanita. Untuk list pertama, list kedua adalah pria, seperti itu. Langsung saja kita klik OK, kita lihat hasilnya. Cara lihat hasilnya, kita klik di sel jenis kelamin. Di sini ada segitiga terbalik nih muncul ya. Kita klik. Nah, di situ ada dua pilihan, wanita dan pria gitu ya. Nah, ini bisa jadi dua list karena saya menggunakan pemisah yang tepat. Misal pemisahnya salah gitu. Nah, saya coba ganti lagi ya. Tuh, pemisahnya misal kalian nggak tahu ini pakai titik koma atau koma untuk pemisah rumus. Kalian pakai koma misalnya. Tuh, kita klik OK. Nah, di sini akan jadi satu baris. Kan ini gak enak dilihat ya. Ini salah kan? Nah, kita ganti. Kalau misalkan komanya malah bikin seperti itu, berarti pakai titik koma. Nah, titik koma saya udah ganti, lalu klik OK dan saya klik lagi. Nah, ini udah benar. Nah, seperti itu ya. Saya harap kalian paham. Kalau kurang jelas nanti tanyakan saja langsung ke saya atau komen aja, nggak apa-apa. Saya ganti sampai data kelima. Selanjutnya kita akan ke gaji pokok. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk gaji pokok kita bisa menggunakan rumus. Sekalian kita lihat rumus, sekalian kita lihat apakah kita pakai titik koma atau koma. Cara ngelihatnya gimana? Saya perbesar dulu ya. Mohon maaf, saya perbesar dulu biar lebih kelihatan karena kurang jelas. Nah, di sini untuk masukin rumus kita menggunakan sama dengan terlebih dahulu dan mengetikkan nama rumusnya. Di sini sama dengan VLOOKUP ya.
VLOOKUP tuh. Setelah itu, setelah kita ketik rumus, kita buka kurung. Nah, di sini tuh lookup value terus ada titik koma. Nah, titik koma ini adalah pemisah dari rumus, seperti itu. Oke, kita coba ya. Untuk rumus VLOOKUP itu kita masukin lookup value. Lookup value itu seperti kriteria atau patokan dari rumusnya. Di sini kita klik di sini nih ya. Tuh. Lalu kita pisahkan menggunakan titik koma. Saya ketik. Nih, perhatikan ya, di lookup value kan hitam tebel ya. Saya pisahkan dengan titik koma. Tebelnya akan berpindah ke tabel array seperti itu. Artinya pemisah rumusnya menggunakan titik koma. Misal saya ketiknya koma nih. No, hitamnya tidak akan berpindah. Nah, jadi kalian harus paham ya. Oke, seperti itu. Saya kembalikan dulu ukurannya ya. Setelah itu kita lanjutkan. Oke, sebentar. Ah, udah kembali. Nah, untuk memulai rumus gaji pokok, kita syaratnya itu adalah harus punya tabel gaji terlebih dahulu. Untuk tabel gaji, kita buatkan di bagian samping aja ya. Nah, di bagian samping kita ketikkan gaji karyawan. Enter. Setelah itu kita ketikkan nama perusahaannya ya. Oke. Setelah itu kita buatkan nomor. Terus bagian kedua kita ketikkan pendidikan. Bagian sampingnya lagi gaji gitu ya. Nah, kita lihat soalnya lagi. Nah, di soalnya itu ada dari D3 sampai S3. Nah, untuk masukin datanya kita mulai dari D3 10 juta, S1 15 juta dan seterusnya gitu ya. Ini kelipatannya 5 juta. Oke, saya buatkan aja langsung tabelnya. Saya harap kalian ikutin aja langsung supaya nggak bingung ya. Ketik nomor 1 2 3 4. Di sini ada 4 jabatan. Pendidikannya saya lebarin dulu. Di sini dari D3, S1, S2, S3 seperti itu. Gajinya dari mulai 10 juta kelipatan 5 gitu ya. 10 tuaga 6 ya kalau juta. 10 tuaga 15 tuaga 20 tuaga. Waduh, ada virus segala. Abaikan. Enter. 25 tuaga. Oke. Nah, setelah itu saya percantik dulu tabelnya. Saya menggunakan cara seperti tadi. Di bagian home kita blok dulu. Terus di bagian home, terus di bagian alignment ada mark and center. Oke, ada WhatsApp, nanti saya balas. Kita klik mark and center. Di bagian selanjutnya di bawah kita mark and center lagi. Terus kita rapihkan bagian ini menggunakan garis ya. All border. Oke, terus kita rata tengahin. Udah rata tengah rata. Kita coba lagi ini, tapi belum di rata tengah ya. Kita klik lagi aja. Tuh. Oke, udah. Oke. Tabel udah jadi, tabel gaji. Selanjutnya kita akan masukin rumusnya. Rumusnya seperti tadi caranya, sama dengan. Setelah itu saya ketik nama rumusnya VLOOKUP. Setelah itu saya buka kurung. Nah, lookup value adalah patokan dari rumus. Di sini S2 nih. Jadi nanti S2. Berarti S2 itu gajinya berapa gitu. Cara menampilkan rumusnya. Nah, lookup value-nya udah kita pilih, kita pisahkan. Nah, setelah itu tabel array. Tabel array adalah tabel yang kita gunakan untuk menampilkan datanya. Di sini pakai tabel gaji. Kita blok ya dari D3 sampai gaji 25 juta. Nah, nanti seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menekan F4 untuk mengunci tabelnya ya. Kenapa kita harus mengunci tabelnya? Untuk keperluan supaya kalau misalkan kita melakukan increment, tabelnya tidak akan bertambah barisnya gitu. Nanti akan saya jelaskan di pembahasan yang terpisah mungkin untuk increment ya. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan F4. F4 itu letaknya di bagian kiri atas.
itu ada tombol paling atas ya. Paling atas itu ada tombol F4, langsung saya pencet. Tuh. Nah, dia akan muncul dolar-dolar di antara hurufnya. Setelah itu kita pisahkan lagi titik koma. Di call index 6 itu baris mana yang mau ditampilkan di rumus ini gitu ya. Karena di sini kita ingin menampilkan gaji pokok, di sini kita berarti masukin baris kedua karena ini kolom pertama, kolom kedua gitu ya. Kita ketikkan 2 aja langsung. Nah, setelah itu titik koma lagi, range value, di situ ada true or false. Nah, ini mungkin akan kita bahas di pembahasan lain juga. Kita pilih true aja atau langsung tutup kurung seperti ini boleh gitu ya. Lalu enter. Nah, S2 2 juta benar ya. Setelah itu kita klik di bagian sini, kita akan lakukan increment nih, seperti ini nih, increment itu simpelnya ya. Jadi kita klik di bagian sel F5, terus karena di sini udah ada rumus ya, kita tinggal tarik aja. Nah, di pojok kanan bawah dari sel itu ada titik tuh, kalian klik kiri, tahan, drag atau tarik ke bawah sampai F9. Nah, dan rumus pun selesai nih. Jadi rumusnya udah masuk semua, combo boxnya udah jadi. Nah, ini adalah jawaban atau praktek untuk latihan 1 pembahasan Excel. Oke. Mungkin itu aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke saya atau komen aja di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.